Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu buku yang, judulnya aja udah provokatif banget nih. The Cheat Code. Haha, kode curang ya. Betul. Tapi tenang, kita nggak akan bahas semua cheat code-nya. Misi kita hari ini lebih spesifik. Kita mau fokus ke satu ide yang menurut saya, paling fundamental. Mungkin paling menakutkan juga. Yang mana tuh? Reinvent or die. Atau kalau diterjemahkan bebas, ciptakan ulang diri Anda atau mati. Wow, berat ya? Berat? Coba deh Anda renungkan sebentar. Pernah nggak sih ngerasa mentok? Kayak jalan di tempat aja gitu? Entah di karir atau bisnis? Nah, buku ini bilang, kemampuan buat menciptakan ulang diri sendiri itu sekarang bukan lagi pilihan, tapi syarat mutlak buat bertahan. Oke, mari kita bedah ini. Konvensional ya, semacam jalan pintas. Tapi ide reinvention ini, penciptaan ulang ini bukan cuma salah satu strategi, Lebih dari itu ya? jauh. Ini kayak benang merah yang nyambungin semuanya. Ini bukan cuma soal ganti produk, ganti logo, bukan. Ini soal ganti cara pandang, penampilan, bahkan ganti identitas. Dan ini berlaku di semua level. Dari perusahaan raksasa sampai cara Anda ngelihat diri sendiri. Betul. Biar nggak abstrak, buku ini langsung ngasih contoh kelas berat. Steve Jobs. Udah pasti ya kalau ngomongin ini. Udah pasti. Kita semua tahu ceritanya, Jobs balik ke Apple. Tapi ada satu momen di tahun 2007 yang sering kelewat. Dia bikin pengumuman yang kelihatannya sepele banget. Nama perusahaan diubah dari Apple Computer Inc. jadi Apple Inc. Cuma itu. Cuma buang satu kata komputer, kedengerannya remeh banget kan? Remeh, tapi dampaknya luar biasa. Itu kan bukan sekedar ganti nama di akta perusahaan ya. Itu sebuah deklarasi publik. Sebuah sinyal. Sinyal yang sangat kuat ke seluruh dunia. Ke investor, ke karyawan, ke kompetitor. Bahwa kami bukan lagi perusahaan komputer. Mereka kan waktu itu baru aja luncurin iPhone. Jadi dengan buang kata komputer, Jobs secara fundamental menciptakan ulang identitas Apple. Jadi perusahaan perangkat seluler. Tepat. Dia nggak nunggu pasar yang mendefinisikan mereka. Dia yang definisikan ulang dirinya sendiri di depan semua orang. Wow. Jadi itu langkah proaktif buat ngeklaim masa depan. Keren. Tapi kan itu Apple ya, ada Steve Jobs. Apa caranya cuma bisa sevisioner itu? Buku ini ngasih contoh lain yang pendekatannya beda banget kan? Soal Under Armour. Betul sekali. Nah, contoh ini lebih lebih brutal mungkin. Under Armour itu kan awalnya kita kenal sebagai perusahaan kaos olahraga. Iya, yang bahannya nyerap keringat itu. Produk fisik banget. Sisik banget. Tiba-tiba, bisa dibilang dalam semalam, mereka ngumumin akuisisi 3 aplikasi digital. MyFitnessPal, Endomondo, sama MapMyFitness. Tunggu. Total nilainya berapa itu? $500 miliar. Apa? 500 miliar? Dari perusahaan baju jadi beli aplikasi kebugaran, itu kan lompatan yang gila-gilaan. Pasti banyak yang mikir mereka buang-buang uang. Pasti. Dan itulah inti dari penciptaan ulang yang radikal. Mereka nggak lagi lihat diri mereka sebagai penjual kaos. Mereka nanya, bisnis apa sih kita sebenarnya? Dan mereka sadar, mereka ada di bisnis meningkatkan performa atlet. Oke. Di era digital, data performa lari, berapa jauh, kalori, pola tidur itu sama berharganya dengan sepatu itu sendiri. Jadi, dengan akuisisi itu, mereka menciptakan ulang diri mereka, jadi perusahaan data dan teknologi olahraga. Jadi bukan lagi jual produk, tapi ekosistem. Persis, ini nunjukin kalau penciptaan ulang itu bisa dilakukan dengan sangat cepat dan drastis, lewat langkah strategis yang berani. Oke, jadi kita punya dua model nih. Apple lewat perubahan identitas simbolis yang visioner, terus Under Armour lewat akuisisi besar-besaran yang mengubah model bisnis. Keduanya kedengeran sangat berisiko tinggi. Sangat. Ini jadi muncul pertanyaan. Apa menciptakan ulang itu harus selalu revolusi besar-besaran kayak gitu? Harus bertaruh segalanya dalam satu langkah? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan untungnya jawabannya adalah tidak. Justru buku ini menyeimbangkan ide reinvent or die yang dramatis dengan Chat 28, keep changing your look. Terus ubah penampilanmu? Betul. Idenya adalah evolusi bertahap. Perubahan kecil, tapi konsisten. Itu seringkali jauh lebih aman dan efektif. Dan buat ngebuktiinnya, buku ini ngasih satu kisah peringatan. Legendaris di dunia teknologi. Apa tuh? Kehancuran Digg. Digg. Saya ingat itu. Dulu kan gede banget ya. Semacam media sosial buat berita gitu kan? Raksasa. Tempat orang milih berita mana yang bakal viral. Terus tiba-tiba, hilang aja gitu.
Iya, hilang. Kenapa itu? Mereka melakukan persis apa yang kita bicarakan tadi. Revolusi total. Mereka ngeluarin Dig V4. Versi ini ngerombak semuanya. Semuanya sekaligus. Semuanya. Desainnya, algoritmanya, cara komunitasnya interaksi, mereka yakin ini masa depan, bertaruh besar pada satu perubahan radikal. Hasilnya, Bencana. bencana total. Pengguna setia mereka benci setengah mati. Rasanya kayak rumah mereka dihancurin terus dibangun ulang tanpa izin. Situsnya penuh bug, trafiknya anjlok, dan perusahaan harus PHK lebih dari 1/3 staf. Ngeri sekali. Niatnya inovasi, tapi malah bunuh diri. Tepat, mereka mencoba menciptakan ulang dalam satu malam dan malah membunuh diri mereka sendiri. Nah, buku ini ngebandingin kegagalan Dig sama siapa? Facebook kan? Padahal Facebook juga sering banget ganti tampilan. Tapi kok mereka bisa selamat, malah makin besar? Kenapa tuh? Kuncinya di kata bertahap. Facebook juga terus-terusan ganti desain dan fitur, tapi mereka lakukannya sedikit demi sedikit. Oh iya juga ya. Kadang cuma warna tombol. Betul. Atau geser posisi chatbox. Terus mereka uji coba fitur baru ke sebagian kecil pengguna dulu. Selalu ada yang baru, tapi nggak pernah terasa kayak gempa bumi. Dengan begitu, Facebook secara nggak sadar melatih miliaran penggunanya buat terbiasa sama perubahan. Saya setuju sih sama strategi itu, tapi apa nggak ada risikonya juga? Kalau perubahannya terlalu pelan, kita jadi kayak katak yang direbus perlahan-lahan gitu. Nggak sadar, tahu-tahu platformnya udah beda banget dari yang kita suka dulu. Itu kritik yang valid. Dan memang ada pengguna yang merasa begitu. Tapi dari perspektif bisnis, strategi Facebook ini jenius. Setiap perubahan kecil itu kan sebuah eksperimen. Bisa diukur ya dampaknya. Tepat, bisa diukur akurat. Kalau pengguna nggak suka, gampang ditarik lagi tanpa bikin kekacauan massal. Ini meminimalkan risiko. Jadi, ini bentuk penciptaan ulang yang berkelanjutan. Tujuannya yaitu terus berevolusi biar nggak perlu ada perombakan total yang berisiko tinggi kayak di... Ibaratnya ngerawat taman tiap hari, bukan dibiarin terus dibabat habis setahun sekali. Perumpamaan yang pas sekali. Evolusi yang disengaja mengalahkan revolusi yang dipaksakan. Oke, aku suka istilah itu. Dan ini bikin saya mikir, kalau perusahaan raksasa aja begitu, gimana kita sebagai individu? Kita kan nggak punya tim riset atau dana miliaran buat akuisisi skill baru. Tepat. Dan disinilah pembahasannya jadi sangat personal. Buku ini ngebawa kita ke Cheat 29, Dress the Part. Berpakaian sesuai peranmu. Oke. Dan pesannya di sini lugas banget. Mungkin agak kontroversial. Penampilan Anda penting. Selalu begitu. Akan selalu begitu. Oke, ini menarik. Soalnya banyak dari kita, termasuk saya, suka bingung antara harus tampil profesional dengan ikutin aturan pakai kemeja, celana bahan, atau tampil otentik sebagai diri sendiri. Buku ini kayaknya ngasih jalan tengah ya? Betul, penulisnya, Brian Wong, cerita pengalaman pribadinya. Dia kan mulai perusahaan di usia yang sangat muda, sering ketemu eksekutif senior. Alih-alih dia coba niru gaya mereka pakai setelan formal kayak di serial Mad Men, dia justru ciptain gayanya sendiri. Dia pakai blazer yang pas di badan, sneakers keren, sama kaos kaki yang motifnya unik dan mencolok. Terus reaksinya gimana? Apa dia dianggap nggak serius? Justru sebaliknya. Orang-orang menghargainya. Mereka nggak lihat anak muda yang lagi coba-coba jadi orang dewasa. Mereka lihat seseorang yang percaya diri dan nyaman sama dirinya sendiri. Oh, jadi penampilannya itu jadi cara dia menciptakan ulang citra seorang CEO muda. Persis. Dia nggak ikutin aturan, dia bikin aturan. Sendela. Ini nunjukin keaslian. Dan keaslian itu ngebangun kepercayaan. Jadi, dress the part di sini bukan berarti pakai kostum. Tapi secara sadar milih penampilan yang merepresentasikan versi diri Anda yang mau Anda proyeksikan. Ini bentuk penciptaan ulang yang bisa kita lakukan tiap pagi di depan cermin ya? Betul. Ini nyambung banget sama ide lain dari buku ini. Cheat 20. Make age your friend. Jadikan usia temanmu. Maksudnya, kita nggak membiarkan angka mendefinisikan kita. Contohnya John Hayes kan? Ya, contoh John Hayes ini luar biasa. Dia itu CMO American Express, seorang eksekutif kawakan, salah satu investor di perusahaan si penulis juga. Di usia 60 tahun, saat banyak orang udah mikirin pensiun, tahu dia ngapain? Ngapain? Dia belajar coding buat bikin aplikasi iPhone.
Belajar coding di usia 60, kenapa? Dia kan CMO bukan programmer. Justru itu poinnya. Dia nggak ngelakuin itu buat ganti karir. Dia ngelakuin itu buat memahami dunia baru tempat perusahaannya beroperasi. Bayangin sinyal yang dia kirim ke timnya yang jauh lebih muda. Itu nunjukin kerendahan hati ya, dan rasa ingin tahu yang nggak ada batasnya. Dilakukan eksekutif umur 60. Sama kayak si penulis yang pakai usia mudanya sebagai aset, Hayes pakai usianya yang matang sebagai platform untuk menunjukkan bahwa belajar itu nggak ada batasnya. Keduanya sama-sama menolak stereotip usia mereka. Tepat sekali. Jadi, ini memunculkan pertanyaan penting buat kita semua yang dengerin. Atribut apa yang selama ini Anda anggap sebagai batasan? Mungkin usia, latar belakang, atau yang lain. Gimana kalau kita bisa membalikan narasi itu dan menjadikannya alat buat menciptakan ulang diri kita di mata orang lain? Itu pemikiran yang sangat kuat. Tapi semua ini, ganti identitas perusahaan, ganti penampilan, menentang stereotip, nggak akan bisa terjadi tanpa satu hal. Apa tuh? Pola pikir yang tepat. Dan ini ngebawa kita ke dasar dari semua penciptaan ulang. Cheat 36. Keep your mind wide open. Jaga pikiran agar tetap terbuka. Kedengarannya klise, tapi buku ini ngasih contoh yang sangat konkret lewat Steve Jobs lagi. Kali ini soal filosofi Zen Buddhisme. Ada konsep namanya Shoshin. Apa itu Shoshin? Shoshin itu istilah Zen yang artinya pikiran pemula. Idenya adalah menghadapi setiap situasi dengan keterbukaan, rasa ingin tahu, tanpa prasangka. Persis kayak seorang pemula yang baru pertama kali ngelihat sesuatu. Oke. Jobs, meskipun dia orang paling visioner di ruangan itu, sering sengaja masuk rapat dan bertingkah seolah-olah dia orang yang paling nggak tahu apa-apa. Tunggu dulu. Apa itu nggak berisiko kelihatan bodoh? Sebagai pemimpin, bukannya harusnya tampil sebagai orang yang paling tahu jawabannya? Bukan yang paling banyak nanya hal-hal dasar. Nah, itulah bedanya pemimpin konvensional sama inovator sejati. Jobs nggak takut kelihatan bodoh. Dia akan nanya pertanyaan paling mendasar. Kenapa kita lakuin ini? Apa tujuan utamanya? Jelasin ini ke saya seolah-olah saya anak umur 5 tahun. Menarik. Tujuannya bukan buat merendahkan orang lain, tapi buat maksa semua orang, termasuk dirinya sendiri, buat menantang asumsi-asumsi yang udah mendarah daging. Para ahli di ruangan itu mungkin cuma lihat beberapa kemungkinan, tapi Jobs dengan pikiran pemulanya bisa lihat semua kemungkinan. Karena pikirannya nggak dibatasi oleh cara kerja yang sudah ada. Betul, pikiran pemula itu tombol reset untuk kreativitas. Jadi, pikiran pemula ini nyambung langsung ke ide terakhir yang mau kita bahas, Cheat 71. Imagine what if. Bertanya, bagaimana jika? Tepat sekali, bagaimana jika itu mesin penggerak di balik setiap penciptaan ulang. Shoshin membuka pikiran Anda dan pertanyaan bagaimana jika mengisi pikiran yang terbuka itu dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Contohnya dari si penulis sendiri kan? Iya, pengalaman pribadinya, dia merhatiin betapa semua orang, termasuk dia, benci banget sama iklan pop-up yang ganggu di game seluler. Kebanyakan orang mungkin cuma ngedumel aja ya, terus ya udah terima nasib. Tapi dia nggak. Dia enggak. Dia bertanya, bagaimana jika ada bentuk iklan yang justru disukai orang? Pertanyaan yang kedengerannya mustahil. Iklan yang disukai. Mustahil kan? Tapi dari pertanyaan itulah lahir perusahaannya Keep. Model bisnisnya adalah ngasih hadiah atau reward nyata ke pemain di momen-momen pencapaian dalam game, sebagai ganti iklan yang ganggu. Brilian. Penciptaan ulang Apple dimulai dari pertanyaan, bagaimana jika kita bukan cuma perusahaan komputer? Penciptaan ulang Under Armour dimulai dari, bagaimana jika kita bukan cuma perusahaan pakaian? Semua terobosan besar lahir dari rasa ingin tahu yang menantang status quo. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Setelah kita ngobrol panjang lebar, jelas ya, kalau ide ciptakan ulang diri atau mati ini bukan soal perubahan panik karena takut. Ini soal evolusi yang disengaja, berkelanjutan, dan didasari rasa ingin tahu. Betul. Kita udah lihat gimana perubahan nama Apple yang strategis bisa ubah takdir perusahaan. Kita belajar dari Facebook kalau evolusi kecil dan bertahap bisa lebih baik daripada revolusi besar-besaran kayak Dig. Kita juga lihat gimana penampilan dan cara kita memandang usia bisa jadi alat yang sangat kuat untuk menciptakan ulang merek pribadi kita. Dan yang terpenting, Dan yang paling penting, semua itu nggak akan terjadi tanpa pikiran pemula dan keberanian untuk terus bertanya bagaimana jika. tepat.
Ini bukan cuma soal mengubah apa yang Anda lakukan, tapi mengubah cara Anda berpikir tentang apa yang mungkin dilakukan. Dan sebagai pemikiran penutup untuk Anda renungkan, ada satu hal yang mau saya tinggalkan. Silakan. Buku ini kan banyak bahas soal menciptakan ulang produk, citra publik, atau strategi bisnis. Tapi coba deh pikirkan sejenak sesuatu yang lebih dalam. Apa satu keyakinan atau asumsi inti tentang cara kerja Anda atau bahkan tentang arah hidup Anda yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran mutlak dan belum pernah Anda pertanyakan secara serius? Apa yang mungkin terjadi jika besok pagi Anda memutuskan untuk mencoba menciptakan ulang satu keyakinan fundamental itu?